Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Tadi kita dengar, ya Tuhan selalu melakukan yang segar. Ya, walaupun sepertinya berulang, tapi ada kesegaran, ya freshness. Hal-hal yang baru, ya hal-hal yang indah yang kita jumpai. Amin. Ya, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu suatu kemewahan. Ya, di ruang Maha Kudus. Kita tahu ya, kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. A new and living way. Melalui tabir yang sudah dirobek, yaitu dirinya sendiri, masuk ke ruang Maha Kudus. Jumpa face to face. Ya, dia bukan Bapa atau Allah yang jauh. Ya, kalau dituntut ya kita menjauh pasti. Kalau ketakutan ya pasti jauh di perjanjian lama. Karena hukum Taurat tuntutan dan ketakutan akan mati, kematian. Tapi Yesus karena dia, katakan Ibrani 10 ayat 20, kita baca sama-sama, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup, a new, ya bukan yang lama, perjanjian lama bukan, tapi perjanjian baru, a new. Ya kalau ada yang baru, tentu yang sebelumnya lama disebutnya. Ya kalau yang baru, a new, baru. Ya perjanjian kasih karunia, covenant kasih karunia. Supply, Tuhan yang mati di kayu salib. Darahnya yang tercurah, yang membuka jalan. Kita tinggal masuk aja. Dan yang hidup. Kalau yang lama, udah lama ketakutan, mati lagi. Dying. Ya kali ini hidup. Yesus datang supaya kita berada hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Tidak ada kematian, saudara. Bahkan dalam on the third day kita lihat yang udah mati pun bangkit. Dibangkitkan karena kuasa kebangkitan Kristus. Ya melalui tabir, ya tabirnya sudah dibuka. Tirainya sudah dibuka. Kita dengar dan dengar lagi. Dengan kesegaran yang baru, yaitu dirinya sendiri. Kita melalui darahnya. Amin. Ya ketika kita disebut boldly, ya bahasa Inggrisnya tuh, kita masuk dengan berani ke tahta. Bukan tahta penghukuman, ya tetapi tahta kasih karunia. Ya semakin berani, semakin memuliakan, saudara. Ya kalau dunia itu atau sistem agama itu semakin tahu, semakin takut. Kalau kita semakin tahu, semakin berani. Dan kita bisa rileks, benar-benar bersandar di dadanya. In His presence disebutnya. Amin. Ya ini kita dimahkotai juga dengan kehidupan, kebangkitan. Ya artinya menyehatkan kita. Ya semakin. Artinya gini, kita kenapa ke gereja harus diwajibkan gitu? Bukan soal diwajibkan. Semakin kita dekat, semakin kita beribadah, semakin kita intim, semakin kita bersekutu, memuji, menyembah, memberi kesadaran Kristus setiap waktu, setiap saat, ya kita makin diperkaya, dipersehat, ya bahkan dimuliakan. Itulah dimahkotai, disebut mahkota itu seperti atar ya. Atar bahasa Ibrani itu atar, dilingkupi gitu dengan Shekinah glory, dengan kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Kayak saya sering bilang ya, di setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita ada kehidupan. Ya tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama orang, ya bekas direktur bank. Ya dia bilang kalau udah umur 80 harus pakai tongkat gitu ya. Karena kalau jatuh ya susah sembuhnya. Ya yang dia bilang sih emang kenyataan-kenyataan mungkin yang dia lihat di luar sana. Tapi itu yang kita dengar, saudara. Padahal kalau kita datang kepada Tuhan, yang kayak gitu tuh bukan kebenaran, itu kenyataan aja. Kebenarannya apa? Makin hari kita makin diperkuat.
Ya dimudahkan. Kenapa? Karena kehidupan ada di dalam sel setiap jaringan anggota tubuh kita. Itulah dimahkotai kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti tadi Pastor Prin juga sampai 40 hari 40 malam Musa di Gunung Horeb tuh, di Gunung Sinai, kan dalam hadirat Tuhan. Nggak makan, nggak minum 40 hari 40 malam. Ya katanya orang kalau nggak makan mungkin masih bisa 40 hari. Nggak pakai buka, nggak pakai sahur ya. Tapi kalau 40 hari 40 malam nggak minum, harusnya mati. Ya. Nah, saudara, kita itu diberi hidup, ya. Jadi nggak mati. Dan tadi pastor juga sampaikan ya, banyak Tuhan mengunjungi pada waktu malam. Misalnya Salomo diberikan hikmat pada waktu malam. Yakub, Abraham. Ya maksudnya gini, dalam keadaan mungkin kita gelap, dalam keadaan kita gelap pekat gitu. Ya, seperti waktu Yesus juga berjalan di atas air. Itu murid-murid kena angin sakal gitu, angin sakal gelombang yang nggak bisa maju-maju. Pada waktu tergelap. Jadi saudara, kalau saudara merasa tadi kita lihat dengar kesaksiannya, mungkin udah nggak punya harapan gitu, nggak punya 15 tahun nunggu, udah umur jalan terus misalnya untuk menunggu anak. Tapi ketika kita pegang aja, enggak Tuhan, saya percaya Bapak saya baik. Ya Bapak, saya percaya Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Bapak, saya percaya janjimu ya adalah ya dan amin. Bukan ya tidak gitu. Ya dan amin. Di dalam Kristus hanya ada ya. Mungkin secara semua ya sistem dunia ini, ya nggak mungkin lah Abraham punya anak karena udah umur 100 tahun. Ya kalaupun laki-lakinya masih mungkin 100 tahun, istrinya aja udah mandul 90 tahun lagi. Kan semua udah nggak bisa. Tapi waktu ketika dikatakan semuanya udah nggak bisa, secara ilmu pengetahuan, secara logika, secara sistem dunia, Tuhan memberikan kekuatan. Nah sama aja. Ya kalau saudara bilang, ya kan tapi umurnya udah begini, nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin lah. Ya itu nggak mungkin secara sistem dunia. Tapi kalau Tuhan berikan kekuatan yang baru, 100 tahun, dia punya anak Ishak, anak champion. Amin. Ya, dan Abraham juga Tuhan membuktikan dia bukan hanya punya anak Ishak satu, kemudian ketika Sarah meninggal dia punya dari Ketura 5 anak lagi. Nah, artinya Tuhan memberikan kepada kita, di dalam kegelapan sekalipun kita ini anak-anak terang. Kita harus memiliki terang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6 ini kita baca ya. Karena kamu semua, kita, saudara dan saya, adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Artinya apa? Dibilang ya dijelasin loh ya, kita bukanlah anak-anak malam, anak orang-orang kegelapan. Orang berjalan dalam gelap, nggak tahu arah kemana-mana, saudara. Kemarin ada teman lagi nyepi ya di Bali, nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh, gelap, semua gelap, nggak bisa kemana-mana, gelap, pekat. Ya masih bukan begitu ya, dikatakan, makanya dijelaskan ayat 6-nya, ayat anak terang itu gimana? Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Artinya apa? Kita orang yang sadar. Tidur tuh maksudnya nggak tahu apa-apa gitu. Dunia ya kemarin habis gempa kan, di mana? Di Myanmar atau di Thailand. Nggak bisa apa-apa gitu. Kita nggak seperti itu. Ya kita tahu bahwa karena Tuhan mengusahakan kesejahteraan kita, sekeliling kita aman. Kita tahu kita sudah ditebus dari kecelakaan, ya sudah ditebus. Dan ada tersedia bahwa kita disegarkan lagi, dimudahkan lagi, dikuatkan lagi, ya kita percaya juga, terima. Itu namanya kita sadar. Itu katanya kita berjaga-jaga, artinya apa? Kita sadar bahwa segala dosa kita sudah diampuni, ya sudah diampuni. Ya tapi, saya nggak mau dengar yang tapi, udah gitu aja.
Amin. Itu namanya sadar. Sadar akan apa? Sadar akan karya Yesus. Tapi orang Kristen nggak sadar gimana? Orang ngomong, ya udah tua, udah nggak mungkin nggak punya anak misalnya, atau ya udah lupa, atau apa, ya tulang-tulangnya, sendi-sendinya udah pada sakit. Wajar dong. Oh, udah pakai tongkat di kursi roda, wajar dong. Dia bilang begitu. Itu namanya, ya memang susah ngomong sama orang yang nggak tahu supply, nggak tahu karya Kristus, nggak tahu semua Kristus sudah bayar. Ya cuman iya denger aja udah, nggak bisa komentar lagi. Kecuali dia mau denger. Ya bahwa Kristus waktu orang Israel jadi keluarin dari Mesir, nggak ada satupun yang pakai tongkat gitu. No one feeble, dibilang nggak ada yang lemah. Yang lemah-lemah kuat lagi, yang bongkok-bongkok tegak lagi. Itu kebenaran, saudara. Ketika apa? Ketika mereka makan anak domba Paskah, kan gitu kan. Kayak mereka tadi digambarkan melalui Holy Communion misalnya. Ya semua tersedia, saudara. Jadi dari minggu lalu kita diingatkan, jangan take it for granted. Maksudnya jangan menyia-nyiakan gitu apa yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Lebih baik kita gini, Tuhan saya terima. Mana Pak Melki belum kelihatan? Mana? Saya udah terima. Makinan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, jadi kita terima the promise, ya. Galatia 3 ayat 5. Kita terima begini nih ya. Saya baca, percaya kepada pemberitaan Injil by the hearing of faith, tuh bawahnya kan ya. Artinya apa? Ketika dengar hearing of faith, itu faith itu, iman itu, percaya itu memang melampaui atau di atas jauh dari kenyataan. Seperti orang Israel nggak masuk Kanaan hanya karena mereka nggak hearing of faith gitu. Mereka bilang lebih baik pulang ke Mesir karena mereka lihat raksasa. Mereka nggak lihat bahwa raksasa besar Tuhan lebih besar, raksasa kuat Tuhan lebih kuat, raksasa perkasa bahkan Tuhan jauh lebih perkasa. Makanya dibilang, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh? Ya kita dianugerahkan, dimeteraikan roh, spirit, the promise itu ya. Tuhan janjikan the promise sehingga kita bisa masuk tadi. Kenapa? Karena kita bait Allah yang sudah dikuduskan oleh darah. Terlepas dari usaha upaya perform kita, itu bagi kita itu buah. Karena Tuhan Roh Allah yang mengerjakan dari dalam keluar. Tapi bukan karena kita baik kita diberikan Roh Kudus, karena Kristus menguduskan kita. Ya, oleh kamu berlimpah-limpah tuh saudara, dengar. Ya kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah. Kita menerima anugerah Roh Kudus berlimpah-limpah. Artinya tersedia berlimpah-limpah, bukan ditahan-tahan. Yang melakukan mujizat. Nah, saudara, sama-sama katakan 3 kali mujizat, mujizat, mujizat. Yang melakukannya itu terus ya, terus menerus melakukan mujizat, continuous. Amin ya, mengalir terus berkelanjutan. Kenapa dia bilang berbuat itu? Kenapa? Apakah karena melakukan hukum Taurat atau di bawah tuntutan? Bukan. Ya makanya pakai bahasa, sekali lagi ya, Paulus selalu pakai bahasa tekanan tuh, meneguhkan, bahasa retoris disebutnya. Kamu percaya kepada pemberitaan Injil, artinya udah jelas jawabannya. Di dalam pertanyaan itu ada jawabannya, itu kalimat retoris atau pertanyaan retoris. Ya, by hearing of faith. Jadi pastor juga sampaikan, ketika kita hearing of faith seperti ini, duduk, ambil, kasih waktu, dengar, dan dengar lagi, kabar baik lagi. Ya, dari tadi kita memiliki persekutuan dengan Kristus, kita terima mujizat dan anugerah Roh Kudus. Ya, kita start dari sini. Sampai Tuhan bilang gini, kita lihat musuh kita juga udah nggak ada lagi. Ya saudara, saya nggak tahu ya, saya juga alami ya, semua pasti ngalami.
kita sepenuhnya berdiri teguh di bawah kasih karunia. Walaupun start kita mungkin dari minus, dari masalah, dari persoalan. Yang saya alami ya, kita berjalan walaupun seolah-olah, oh belum punya uang, belum punya gini. Semua nggak menjadi apa ya, nggak membuat kita tuh, ya kadang-kadang kita lihat itu orang baru kena musibah lagi, baru kena masalah ke masalah, dihancur-hancurin seperti itu. Kita nggak pernah, saudara. Kemarin Ibu Maya saksi tuh, ya kalau dibolehkan juga ya, anaknya jatuh, tulangnya patah, anaknya satu jatuh lagi, patah lagi, tantenya tabrak orang lagi. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, Engkau merestorasi, Engkau membela saya, Engkau memerdekakan, seketika besoknya juga udah pulih, saudara semua. Nah itulah ya, artinya gini, masalah bukan kita izinkan ya, masalah bisa ada. Tapi masalah nggak masalah kalau ada solusi. Dan apalagi di tengah-tengah tadi gelap itu, Tuhan merestorasi lagi. Justru kita melihat mujizat tadi. Amin. Ya, Mazmur 37 ayat 10 dibilang gitu kan. Karena sedikit waktu lagi, ketika maka lenyaplah orang fasik, ya. Fasik itu musuh, enemy tadi pastor bilang. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tadi ada, udah nggak ada. Jadi siapapun yang menentang saudara, yang memusuhi saudara dan saya, lenyap, saudara, seret gitu. Ya makanya kita percaya, kalau saya sih percaya Anania Safira itu mau merusak gereja. Ketika dia berhadapan dengan gembala yang agung, gembala yang baik, buat menjagai domba-dombanya, ya mati dia dipentung. Tongkatku, gadaku menghibur kamu, menghibur gembalaan Tuhan, saudara. Itu contoh-contoh yang real. Karena itu saya mau posisi mana? Kalau Tuhan nanya, kamu di pihak kawan apa di pihak lawan? Ya di pihak kawan dong, Tuhan. Saya di pihak Engkau. Satu-satunya kehidupan saudara dan saya yang benar-benar hidup, ya di pihak Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Gak usah pakai kekuatan sendiri. Ya laporin aja sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah begini. Saya punya masalah keuangan. Saya lempar kepadamu. Saya merendahkan diri saya aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tinggikan saya pada waktunya. Saya lempar. Bukan urusan saya lagi, Tuhan. Tuhan yang pelihara saya dan keluarga saya. Nah itu namanya menduduki, saudara, menerima apa yang Tuhan janjikan. Yang saya alami, ya udah, masalah-masalah nanti udah kayak kabut aja, ditiup angin, set, hilang. Masa gitu? Ya itulah, karena orang bilang amasa-amasa, dia nggak percaya dan dia nggak alamin. Sayangnya banyak orang Kristen nggak alami juga. Makanya mentalitas kita tuh kesadarannya bukan kesadaran dosa, kesadaran tadi ya, masuk, go in, possess the land, masuk ke ruang Maha Kudus, a new and living way, ya, jalan yang baru dan yang hidup. Ya, jadi dosa-dosa itu gak berkuasa, saudara. Roma 6 ayat 14. Yang membuat jauhkan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Semestinya semua orang Kristen mesti tahu ini. Antidot dosa, obat penawar dosa bukan di bawah hukum Taurat. Tapi berapa banyak atau hampir semua orang yang ngata-ngatain kasih karunia itu bilang, enak dong bikin dosa, seolah-olah kasih karunia itu jadi support dosa gitu. Padahal firman Tuhan jelas katakan sebaliknya sama sekali ini. Malah di bawah hukum Taurat membangkitkan dosa, kata Rasul Paulus di Roma 7 di ayat yang lain. Kalau ditanya balik, jadi supaya saya nggak dikuasai sama dosa gimana? Tetap hidup di bawah kasih karunia, begitu kan menurut ayat ini? Tetap berkatakan,
Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Karena kebenarannya dosa kita masa depan. Sampai Pastor Pin tadi cerita, ya, apa, dia diberikan oleh Tuhan tuh sampai diterangin gitu. Saya baca ya. Jadi dibilang ada orang yang punya problem pornografi, image ya, gambaran-gambaran pornografi, dosa, ya, dan nggak bisa buang itu. Kadang-kadang dia muncul, ya, datang lagi gitu. Nah, jadi menghancurkannya gimana? Ya, jangan takut katanya. Itu sudah diampuni, itu aja, saudara, sesederhana itu. Ya, itu yang di break, dihancurkan karena kita menyatakan kebenarannya aja. Dan bahkan ya kalau dibalik, kita yang lama, manusia lama kita sudah mati, sudah di kuburan mau diapa-apain juga. Coba orang di kuburan dimaki-maki, ya tetap aja nggak bisa jawab apa-apa. Disanjung-sanjung juga nggak bisa jadi apa-apa. Nah, old man kita sudah mati, saudara. Kita new creation di dalam Kristus, adik ya. Jadi jangan mau lagi di bawah tuntutan, ya, demand, you shall not, karena mati, ujungnya jauh lagi. Kita udah baca, kita udah dengar 2 minggu lalu bagaimana orang Israel tuh di Gunung Sinai itu menjauh. Bukan mendekat, saudara. Makin tahu, makin jauh. Makin melayani, makin jauh. Kenapa? Karena Tuhan itu holy, kudus. Dia merasa, karena lihat ke dirinya, ya nggak kudus sampai kapanpun juga. Tapi kalau kita dikuduskan oleh darah Yesus, pertama kita lihat tadi, dosa tidak berkuasa. Masih, Pak. Tetap aja bilang itu manusia lama saya udah mati, udah gak ada pengaruh. Amin. Yang ngotot aja di situ sampai hancur itu. Siapa? Ya iblis, ya dosa, ya kejahatan apapun sampai hancur dalam kehidupan kita. Sementara kita hidup oleh roh, manusia roh kita hidup. Janji Tuhan pasti berbuah, ya kita aminkan aja, terima. Janji Tuhan kita akan mengalami mujizat demi mujizat, kita aminkan aja, terima. Ya. Jadi Tuhan udah berikan, lihat aku buat perjanjian baru. Perjanjian yang baru tuh Tuhan udah janji sebenarnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Covenant yang baru. Ya, dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ya, sebelum saya jauh, nanti kan ditulis ini yang menjadi klosa. Klosa itu apa ya? Klosa utama dari perjanjian baru sebenarnya. Ada tiga poin nanti isi klosanya. Tapi utamanya ada segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Itu jadi kalau kita punya buku perjanjian ini, dan khususnya perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi memang. Ya, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkapkan oleh Kristus. Itu intinya apa sih perjanjian itu? Misalnya kita punya perjanjian bisnis sama orang, ya tebal-tebal karena semua pasal mungkin mesti dipasang oleh notaris. Perjanjiannya detail-detail. Tapi sebenarnya intinya apa sih? Oh, intinya misalnya jual beli rumah misalnya. Ya, intinya itu. Nah, intinya apa kita? Segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Tapi mulai dari perjanjian lama nih, sebenarnya Tuhan udah kasih tahu. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya. Artinya kita ada di dalam waktunya sekarang. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kalau bilang baru, pasti ada yang lama kan? Kalau saudara punya perjanjian atau covenant apapun, kalau ada yang baru, berarti yang lama, udah absolut, udah nggak berlaku kan? Nggak mungkin udah ada perjanjian yang baru, yang lama berlaku. Jadi bingung itu namanya. Dan sayangnya orang-orang
yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan menyampaikan seolah-olah gini, oh kalau saya perjanjian baru, kalau saya khotbah saya harus takut-takutin jemaat gitu, seolah-olah supaya jemaat nanti saya enaknya tuh jemaat hidup, katanya begitu. Nah jadi itulah, ya bagi saya itu sampah, saudara, penipuan. Tuh, ya kalau Tuhan bilang perjanjian baru, ya harus ceritakan perjanjian baru isinya apa, Pak Melki. Iya, ya kepada kaum Israel dan kaum Yehuda, bahkan kepada orang Israel itu awal-awalnya kan 32. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti perjanjian Gunung Sinai, sebenarnya intinya poinnya itu. Ya. Perjanjian Musa disebutnya. 33. Oh, masih terus ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ya mereka nggak bisa. Ya udah sebagai sampel, contoh, yang ada yang bisa. 10 perintah Allah dan diturunkan menjadi 613 hukum, ketetapan, peraturan di bawahnya. Kalau saudara breakdown dari perjanjian lama saudara, buka Alkitab saudara, tertulis semua, jangan kamu begini, jangan kamu begini. Semuanya hukumannya adalah mati, kutuk dan kematian. Ya, meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, ya sudah yang lama. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Torah artinya Torah itu ya Alkitab gitu, ya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya kita tahu firman itu ada Kristus, ditulis di hati kita, di dalam batin kita. Makanya ditaruh, harus ada Roh Kudus. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jelas ya. Kenapa kita disebut itu Allah, jadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Tadinya kepada orang Israel nih janjinya. Jelas, nanti kita lihat di perjanjian baru di Ibrani 8 sama isinya. Nanti kita lihatnya ini klausa pertamanya, sebenarnya bukan pertamanya, karena nanti dijelaskan ada sebabnya kan. Ini nomor 2. Kita ingat aja. Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Berarti apa? Ya udah aman, saudara. Ya. Segala hal, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita, dia Allah kita. Kita umatnya. Ya aman udah. Tersedia. Beresin lo ya. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan kenalah Tuhan. Kenapa? Ya tadi Tuhan udah taruh Roh Kudus. Sebab mereka semua besar dan kecil mengenal aku. Ya bahasa Inggrisnya kecil sampai besar ya. From the least to the great ya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah inilah klausa utama perjanjian baru. Nanti ditulis dalam Ibrani 8 ya. Your sin and your lawless deeds I remember no more. Ume tidak mungkin pernah ingat lagi. Nah ini nggak boleh lupa soalnya, karena intinya ini. Dan kemudian yang klausa kedua, ya Tuhan dia bilang tadi apa? Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Yang ketiga ya ini tadi ya, bahwa nggak usah diajarin oleh siapapun. Kenapa? Roh Kudus yang akan ngajarin. Nah, kita baca dulu Ibrani 8 karena ini dibaca dari Yeremia tadi kan, Yeremia 31. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, sama ya firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Tuh saudara lihat ya. Maka ya jadi Tuhan menaruh Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus itu kan firman di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di jiwa kita juga. Ya, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya jadi kalau sekali lagi ya, kalau Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umat, itu udah segala aspek, saudara. Amin. Ya,
Jadi ada orang bilang, Pak Melki kasih karunia itu nggak praktis katanya. Gimana urusan bisnis? Gimana urusan misalnya soal orang diet makan tadi pas sampai begitu tuh hal kecil. Urusan didik anak atau apa? Oh, saudara, Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Pertama, itu semua aspek juga Tuhan di dalam supply Tuhan. Dan kemudian ayat berikutnya kan dibilang gini, dan mereka tidak mengajar lagi sama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, Tuhan akan kasih tahu. Ya, jadi ya kita kalau orang tanya, ini orang dibawa kasih karunia diet apa nih? Atau ciacai, nggak makan daging, nggak makan babi, atau ngapa? Enggak, kita makan segala. Yang masalah waktu kita makan, kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Ya, boleh nggak makan gula, makan jalan? Oh Pak, itu gula itu, penyakit gula itu induk dari segala penyakit. Ya orang dunia bilang begitu. Bukan nggak boleh makan. Ya lagi makan coklat, Tuhan bilang stop, ya stop, buang gitu katanya. Makan. Selesai. Apakah Tuhan sampai segitu? Iya. Ya makanya dikira karena sebab mereka semua kecil besar bahasa Inggrisnya ya, akan mengenal aku. Nah itulah luar biasanya. Bagaimana Tuhan itu bicara bahkan bukan harus audible gitu. Pak Melki, aku mengasihi engkau, bukan bahasa. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma Tuhan memperkatakan dengan still suara yang kecil, suara yang tenang gitu. Seperti waktu zaman Elia alami nih, buat contoh aja ya. 1 Raja 19 ayat 12. Oh, ayat 12-nya belum ya, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini klausa utamanya. Jadi yang tadi aku menjadi Allah, mereka menjadi umatku, klausa kedua. Dan nggak perlu diajarin siapapun karena Roh Kudus yang ngajarin, klausa ketiga. Jadi semua itu tentang inti daripada perjanjian yang baru, saudara. Apa nggak aman kehidupan kita? Super aman, saudara. Super aman. Ya terima gitu, jangan ini buat dia, ini buat ini cocoknya, bukan, saudara. Buat saya gitu. Ambil, terima, aminkan. Ya, kita lanjutkan tadi 1 Raja-Raja 19. Dan sudah gempa itu datanglah api, tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, ini Tuhan datang bukan dengan gempa, dengan api, ya dengan angin badai sebelumnya, tapi angin sepoi-sepoi basah. Ya, tenang, teduh gitu. 13. Segera sudah Elia mendengarnya. Nah, sudah lihat ya, Elia mendengar. Nah, yang seperti yang tadi kita sedang bicarakan, suara yang dari dalam diri kita. Amin. Ya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar, berdiri di pintu muka gua itu. Maka terdengarlah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya Tuhan, dalam ketenangan gitu, saudara. Ya. Dan tadi kan dikatakan, aku menjadi Allahmu, aku penyembuhmu, Yehova Rafa, aku penyediamu, ya, Yehova Jireh, misalnya, pelepasmu, damai sejahteramu, sukacitamu, segalanya. Makanya Yesus segalanya buat hidup kita. Ketika kita mendengar lagi, ya, tapi kita start pertamanya, kita harus terima tentu ya. Segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni, sudah dihapus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Perkatakan terus, kalau lupa ingetin terus dalam hidup kita. Ya. Karena I will tuh kalau bahasa perjanjian baru, aku akan. Bukan you should, bukan kamu harus, bukan. Ya, makanya tadi juga dibilang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bukan karena semua yang paling rajin
di gereja atau bagaimana. Kita ke gereja bukan karena bukan buat nyari perform kita gitu, bukan, karena kita lapar, karena kita tahu tadi kan di tengah hadirat Tuhan kita mendengar firman seperti ini, ya kita dikuatkan, disehatkan, menerima supply gitu, dan Tuhan dipermuliakan. Kita boldly maju masuk ke ruang Maha Kudus, kita perkatakan saya adalah kebenaran dalam Allah dalam Kristus. Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena kerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita. Ini dibilang dalam Matius 8 ayat 9 sampai 10. Ini perwira ya, sebab aku ini seorang bawahan, di bawahku ada prajurit. Jadi jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia. Ya Tuhan, saudara lihat maksudnya gini, Tuhan itu heran sama orang perwira yang bukan imam, yang nggak tahu firman sebenarnya. Makanya dia heran, kok ada iman yang model kayak gini ya. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepada sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, makanya saudara dan saya by grace ya punya iman ketika saya bilang, saudara, dosa saya udah diampuni. Bahkan saudara gagal, saya berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna, korbannya sempurna. Emang gak enak, ada konsekuensi kalau kita jatuh. Tapi ketika kita berkata, konsekuensinya juga ditanggung oleh Yesus. Itu bukan untuk membuat kita, mendorong kita untuk hidup jatuh, buat dosa, kacau, tidak mulia. Enggak, saudara. Itu sama seperti Tuhan, apa yang kamu katakan itu yang jadi dalam hidup saya. Amin. Ya, seperti Tuhan juga bilang iman yang besar Gentiles kan, perempuan Sirofenesia itu yang anaknya kerasukan, Matius 15 ayat 28. Ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa? Dia bilang ramai-ramai jatuh dari meja Tuhan, anjing papis, anjing kecil itu juga makan. Beda. Makanya orang-orang yang kita bukan Jews, nggak punya perjanjian tadinya, tapi kita percaya karya Yesus di Israel, di Golgota 2000 tahun yang lalu lebih. Ya kita percaya, kita terima. Kita sembuh, kita nggak dikuasai setan. Ini anaknya kan kerasukan setan tuh. Kita percaya aja, kita percaya. Saya terima Tuhan, saya terima. Tuhan lihat, wih, nggak ada di orang yang saya punya iman seperti itu. Tapi itu ada dalam saudara. Ya, jadi iman itu bukan kerendahan hati pretend gitu kan. Ini perempuan juga awalnya pretend, pura-pura gitu, pura-pura dia orang Yahudi. Tuhan bilang nggak baik roti yang buat anak-anak dikasih kepada anjing gitu, kepada papis. Tapi dia buka peluang buat perempuan ini. Dia nggak perlu pura-pura jadi orang Yahudi karena dia bukan orang Yahudi. Ya. Nah, makanya ada ayat di Amsal 17 ayat 15 katakan gini, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya ada kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau saudara disebut saya ada kebenaran Allah dalam Kristus, saudara bilang, enggak, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Itu namanya mempersalahkan orang benar. Gitu, saudara. Membenarkan orang fasik, oh dia orang benar. Karena dia sering ke gereja, dia sering beribadah. Tuhan bilang nggak ada seorang pun yang benar kalau di luar Yesus. Saudara, musik jelas. Ayat ini berkata gimana? Ya kalau kita nggak mau dibawa ke kejian Tuhan, saya adalah kebenaran dalam Kristus, itu memuliakan Tuhan, saudara. Di dalam Kristus masalahnya. Amin.
Udah berubah perjanjiannya. Covenantnya itu berbeda sama sekali. Wah, Bapak orang yang diberkati. Amin, saya orang yang diberkati. Terima. Karena kita nggak dibawa kutuk lagi gitu. Itu bukan kesombongan di dalam Kristus, karena karya Kristus. Saya berulang-ulang bilang ini tentang Yesus, bukan tentang saya atau tentang Pastor Prince misalnya, atau tentang saudara. Amin, ya. Jadi pura-pura humble, menunduk-nunduk seperti orang Farisi ahli Taurat, itu Tuhan bilang apa? Munafik. Nggak ada poinnya. Ya. Jadi makanya tadi juga ayatnya kan, karena segala dosa, because, ya sebab dosa-dosa kesalahan kita sudah tidak mungkin Tuhan ingat. Amin, ya. Jadi orang-orang yang mengajarkan Mas Tuhan masih kejar dosa, ya Tuhan yang kudus mengejar-ngejar menghukum dosa, sudah dihukum di kayu salib. Saudara percaya begitu? Saudara itu mempermuliakan Kristus. Percaya aja, Tuhan di pihak saya, tidak melawan saya. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, nah pakai pertanyaan retoris lagi ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Artinya apa? Tuhan di pihak saya. Bukan menentang saya gitu, bukan melawan saya. Kenapa? Karena pakai pertanyaan retoris. Itu jawabannya udah ada di situ. Amin. Ya saudara, apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, saudara berkata Tuhan tidak meninggalkan saya, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Oleh biloris saya sudah sembuh. Itulah yang disebut tadi boldly masuk ke ruang tahta kasih karunia. Amin. Ya. Jadi Pastor juga tadi sampaikan tentang, menjelaskan tentang repentance ya. Ya tapi kan harus mengaku dosa. Ya itulah dari kita mulai dulu dari 1 Yohanes 2 ayat 12 ya. Aku menulis kepadamu hai anak-anak. Nih Yohanes ya, Yohanes menulis kepada hai anak-anak ya, little children, teknion ya bahasa Yunaninya. My little darling, anak-anak yang kukasihi gitu. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi kalau saudara memuliakan nama Tuhan, saudara percayalah firman ini, saudara dosa saya sudah diampuni, absolut mutlak. Karena orang tiba-tiba kan lompat ke 1 Yohanes 1 ayat 9 gitu biasanya. Ya jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuh kan Pak Melki pakai kita katanya. Berarti kan dia juga berdosa harus minta ampun. Saudara, Yohanes bicara untuk orang-orang gnostik. Ya, orang-orang tadi kan nggak mungkin bertentangan nih 1 Yohanes 1:9 sama tadi 1 Yohanes 2 ayat 12. Ya, dosa kita sudah diampuni itu perfect tense, sekali untuk selama-lamanya. Ya, dosamu telah diampuni itu perfect tense, tensesnya. Nggak bisa diulang-ulang. Kalau tadi 1 Yohanes 1 ayat 9 itu buat kita juga, maksudnya kita itu dalam konteks begini saudara, seperti balik tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jadi yang kita pegang tadi ya, sekali untuk selama-lamanya. Nah, mengaku dosa kita, kenapa dia bilang kita? Tadi Pastor Pin contohin seperti di Singapura kan, itu kesopanan aja, karena dia kan bicara kepada, bukan kepada orang-orang percaya semua, enggak. Di gereja itu ada orang yang percaya, ada orang-orang gnostik menyebutnya bahkan. Ya jadi itu kesopanan, contohnya gini. Kita nih di Singapura nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, kita bisa didenda, atau meludah sembarangan kita didenda. Nah,
kan menyebut kita itu bukan berarti yang nyeritain itu buang sampah atau meludah kan, atau makan permen karet gitu. Itu saudara. Dan kalau bagi saya jelas, ya, iya setia dan adil, sehingga ketika orang belum percaya bilang saya nggak punya dosa, nggak ada neraka, nggak ada surga, ya orang gnostik kayak zaman sekarang aja, agnostik tuh sama juga. Yang nggak percaya agama, nggak percaya surga neraka, nggak ada Tuhan, yang penting buat baik aja, buat baik. Atau kayak Christian Science tuh. Dia bilang enggak. Saya nih lihat Yesus Tuhan. Ya saya pegang, saya lihat. Kan dia bilang enggak, itu dia orang-orang Gnostik ini nggak percaya Yesus itu, Allah itu jadi manusia, dia nggak percaya dia. Ya, makanya dikatakan kalau kita ngaku, Tuhan saya orang berdosa, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya mengampuni segala dosa kita. Makanya saya disebutnya segala, ya udah. Dan menyucikan sama juga tuh, sekali untuk selama-lama kita di segala kejahatan. Gitu. Jangan memakai ayat ini sebagai orang percaya untuk dosa itu kan harus diakui, Pak Melki. Diakui bukan untuk diampuni, tapi karena kita sudah diampuni, beda. Karena orang bilang gini, enggak, kalau nggak diakui ya nggak diampuni. Ya kalau gitu 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan, kalau dilanggar harus diakui dengan detail baru diampuni. Ya nggak ada yang selamat begitu aja. Karena waktu terima Yesus cuma-cuma katanya. Tapi mengikuti Yesus bayar. Harus minta ampun terus. Ya kalau lewat gimana? Ada orang bilang ini, kalau untuk berkat bayar harga. Masa berkat jadi bayar, nggak gratis? Nah ini yang membuat orang Kristen jadi lemah udah di situ, hancur. Ditipu sama musuh. Ya, jadi nggak mungkin bertentangan. Tadi sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 12-nya bilang, anak-anak, segala dosamu sudah diampuni, telah diampuni sekali untuk selamanya, continue, berkelanjutan selama-lamanya. Ini buat kita dalam konteks hanya orang percaya. Kalau tadi dalam konteks kita orang belum percaya mau diajak. Nanti kalau mau percaya, kamu udah punya persekutuan dengan kita. Itu saudara, paham ya? Jadi jangan dicampur aduk. Ibrani 1 ayat 1-2 nih contoh aja nih. Ini kan tadi Yohanes nih, Paulus. Ya, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah ini Ibrani itu Yahudi. Orang Yahudi ya orang Ibrani. Paulus menulis surat kepada orang Ibrani, makanya dia sebutnya kita. Bukan berarti kita, Rasul Paulus termasuk mereka yang nggak percaya juga, enggak saudara. Dengan perantaraan nabi-nabi. Tadi makanya kita baca di Yeremia 31 bagaimana tentang perjanjian yang baru ini. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini, nah makanya zamannya sekarang, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus yang menjadi manusia, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta, firman. Amin. Jadi saudara, makin lama makin segar gitu ya, melihat pewahyuan yang segar, bukan ditakut-takutin. Amin. Ya. Jadi saya nggak panjang lebarkan, dosa kita diampuni itu sekali lagi di Ibrani 10 ayat 10. Ya ini supaya kita tahu once and for all tadi kan, akan menyucikan sekali dan untuk selama-lamanya. Dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan ya oleh darah Yesus, oleh karya Yesus. Ya pengampunan segala dosa tadi tidak mungkin lagi pernah diingat. Dikuduskan once and for all,
sekali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik saudara, bukan. Atau kualifikasi saudara atau saya karena sekolahnya S1, S2, S3, bukan. Atau jabatan tinggi, bukan. Ya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus oleh darahnya. Segala dosa kita sudah diampuni. Amin. Ya, ini kabar ini ada kabar baik, ya, Injil, dan dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya nggak mau lagi hidup di dalam ketakutan, khawatiran, tapi saya mau hidup dalam kabar baik yang saudara dengar hari ini. Saudara mau seperti itu, ya, diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya, ikuti saya berdoa. Bentar nih ya, petasan ribut nih. Ya, ikuti ya, saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima Tuhan telah melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa dan kesalahan saya lagi. Dan Engkau Tuhan menjadi Allah saya, dan saya menjadi umat-Mu. Segala urusan beres di hadapan-Mu. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati. Ya, mari kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, sudah dibasuh air dan yang jernih dari debu-debu. Ya, semua yang menjadi makanan iblis nggak ada lagi dalam hidup kita. Dan kita disekat dengan kain nados, ya, supaya hidup saudara dan saya segar, kuat, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ya, Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, ya, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati Yesus, kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui, discern the Lord's body, yang mengakui tubuh Tuhan, bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita taken away, dihapus, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, yang menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Saya sudah sembuh, katakan. Jadi pantek di kayu salib di antara bumi dengan langit. Ya, Tuhan menyerap habis semua murka, semua hukuman, semua kutuk, semua api yang harus menimpa kita. Serap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya bisa rest, bersandar di dadanya pada kemurahan kebaikannya saja, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh saya. Maaf saudara. Ya. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan.
yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu di gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus. Saudara, anggota tubuh apa saudara yang bermasalah? Ya, kita sebutnya mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, telinga Kristus, dari ujung sampai ujung kaki, semua ya, kesehatan Kristus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya, dihapus, taken away. Tuhan gak mungkin tadi ingat dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya, kita mewarisi Kanaan karena kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus darah bejana tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum, jelai, kita makan. Tidak perlu berhemat, nggak mungkin kita kelaparan. Kita mewarisi dunia ini, kita mewarisi berkat Abraham, kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena roh, semua janji, semua berkat se-Alkitab, ya, milik kita semua sudah dibayar lunas. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, saudara mengucap syukur. Kita terima kasih Tuhan kita dengan Kristus luar biasa.